Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Bidar, bertemu lagi bersama saya Ayu di mata kuliah Interpersonal Skill. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang negosiasi. Negosiasi dalam arti harfiah adalah yaitu perundingan. Nah, negosiasi ini dalam berkomunikasi itu akan memberikan timbal balik yang dirancang untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan dari negosiasi yaitu untuk menemukan kesepakatan kedua belah pihak secara adil dan dapat memenuhi harapan atau keinginan kedua belah pihak. Nah, dari negosiasi tadi akan mendapatkan hasil seperti kesepakatan dan tidak ada pihak yang merasa dikalahkan atau dirugikan. Oke. Tujuan lain untuk mendapatkan keuntungan atau menghindari kerugian untuk membicarakan problem yang lain dan kesepakatan yang dibangun dari keinginan atau niat dari kedua belah pihak sehingga kita tidak bertepuk sebelah tangan. Manfaat dari negosiasi yaitu terciptanya jalinan kerjasama antar institusi atau badan usaha ataupun perorangan untuk melakukan suatu kegiatan ataupun usaha bersama atas dasar saling pengertian. Kemudian bagi suatu perusahaan, proses negosiasi akan memberikan manfaat bagi jalinan hubungan bisnis yang lebih luas dan pengembangan pasar. Kemudian untuk meningkatkan relasi, reputasi, dan profesionalisme. Secara sosial dan politik ada 4 kemampuan yang harus dikuasai dalam bernegosiasi. Yang pertama yaitu kemampuan mengidentifikasi dan mengenali dengan baik pihak yang mau dilobi atau diajak negosiasi. Kemudian kemampuan untuk mengenali prosedur atau tata cara kelembagaan atau kebiasaan personal pihak yang mau dilobi ataupun mau diajak negosiasi. Kemudian itu kemampuan membangun jaringan kerja. Nah, jaringan kolegial, pertemanan, kekerabatan, dan sebagainya. Kemampuan memformulasikan insentif politik yang bisa ditawarkan kepada pihak yang mau diajak lobby ataupun negosiasi. Nah, strategi negosiasi ada 4 nih. Yang pertama win-win, artinya sama-sama menang. Yang kedua win-lose, yang satu menang, satu yang kalah. Lanjut yang berikutnya yaitu lose-lose, artinya sama-sama kalah. Dan yang terakhir ada satu menang, satu kalah, dan satunya itu menang. Taktik dalam negosiasi yaitu dengan cara pertama kita harus membuat agendanya itu seperti apa, kemudian kita melakukan bluffing dan membuat tenggang waktu atau deadline-nya itu sampai kapan. Nah, lanjut kita good guy, bad guy, atau kita menjadi orang yang baik dan atau menjadi orang yang buruk untuk melakukan negosiasinya. Dan lanjutnya kita ke the art of concession dan jangan ada intimidasi. Jadi jenis negosiasi berdasarkan gaya dan pendekatan dalam proses negosiasi yaitu berorientasi pada beginningnya, kemudian negosiasi dalam bentuk kompromi dan negosiasi yang berorientasi. Nah, kapan sih negosiasi itu diperlukan? Yaitu pada saat kita mempunyai kekuasaan untuk memaksakan suatu hal yang kita inginkan. Dan jika terjadi konflik antar pihak, yang masing-masing pihak tidak mempunyai cukup kekuatan untuk kekuasaan terbatas untuk menyelesaikan secara sepihak. Lalu, bila keberhasilan kita dipengaruhi oleh kekuasaan atau otoritas dari pihak lain, kemudian bila kita tidak mempunyai pilihan yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi, atau mendapatkan sesuatu yang kita hadapi untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Nah, kapan juga negosiasi itu tidak diperlukan? Yaitu bila persetujuan atau kesepakatan bukanlah tujuan yang ingin tercapai oleh para pihak, kemudian bila salah satu atau kedua belah pihak berniat untuk merugikan atau menghancurkan pihak yang lain, dan bila negosiator dari salah satu pihak mempunyai kekuasaan yang terbatas atau tidak mempunyai kekuasaan sama sekali untuk mewakili kelompoknya dalam negosiasi. Nah, Sobat Bida, bagaimana sudah paham belum mengenai negosiasi yang sudah dijelaskan tadi? Apabila ada pertanyaan, jangan lupa tulis di kolom komentar ataupun reply forum yang ada di forum e-learning. Kita cukupkan pertemuan kita minggu ini. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.